Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamul Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-92. Ayat yang ke-92, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayat 92. Bentuk kalimat ini adalah merupakan bentuk kalimat penolakan. Artinya tidak mungkin dan mustahil sekali seorang mukmin dapat membunuh mukmin lainnya. Maksudnya dengan sengaja. Hal ini merupakan sebuah berita tentang betapa haramnya pembunuhan tersebut dan bahwa hal tersebut akan menghilangkan keimanan dengan sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya tindakan itu hanya akan dilakukan oleh orang kafir atau orang fasik yang imannya berkurang sangat banyak dan yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih besar darinya. Karena sesungguhnya keimanan yang benar akan mencegah seorang mukmin dari membunuh saudaranya yang telah Allah ikat antara dia dan saudaranya tersebut sebuah ikatan persaudaraan. Karena iman yang menuntut agar ia mencintai saudaranya itu, menolongnya, dan menghilangkan segala hal yang membahayakannya berupa gangguan, dan gangguan apalagi yang paling besar dari pembunuhan. Hal ini dibenarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La taraji'u ba'di kuffar yadribu ba'dukum riqabi ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran setelah kematianku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena itu diketahui bahwa pembunuhan merupakan kufur amali, kufur perbuatan, dan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Dan tatkala firman Allah, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, adalah sebuah lafaz yang umum dalam segala kondisi dan bahwa seorang muslim tidak akan membunuh saudara muslim lainnya dalam bentuk apapun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan dari hal tersebut pembunuhan karena ketidaksengajaan,
seraya berfirman, illa khata'an, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, karena sesungguhnya seorang yang salah yang tidak bermaksud membunuh, ia tidaklah berdosa dan tidak dikatakan sebagai seorang yang berani melanggar batasan-batasan Allah. Akan tetapi karena ia telah melakukan suatu tindakan yang keji dan bentuknya pun sangat cukup untuk dikatakan sangat jelek, walaupun ia sendiri tidak bermaksud demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan membayar kafarat atau denda atas pelanggaran larangan dan diat atau ganti rugi pembunuhan dalam firman-Nya, wa man qatala mu'minan khata'an, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, baik pelaku pembunuhannya adalah laki-laki atau wanita, orang merdeka atau budak, kecil atau besar, berakal atau gila, muslim atau kafir, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata barang siapa, yang menunjukkan kepada keumuman. Dan hal ini adalah di antara rahasia-rahasia menempatkan kata barang siapa dalam kalimat tersebut. Karena sesungguhnya konteks perkataan tersebut mengarahkan kepada ungkapan, dan jika ia membunuhnya. Akan tetapi kalimat ini tidak mencakup apa yang dicakup oleh konteks yang memakai kata barang siapa, dan juga sama saja. Baik orang yang terbunuh itu laki-laki atau wanita, kecil atau besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata umum dalam konteks kalimat bersyarat, maka hendaklah pelaku pembunuhan itu fatahriru raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sebagai suatu denda akan hal tersebut yang harus diambil dari hartanya. Budak tersebut mencakup kecil maupun besar, laki-laki maupun wanita, dan yang sehat maupun yang memiliki cacat menurut sebagian pendapat para ulama. Akan tetapi hikmah yang ada menuntut sebuah konsekuensi, bahwa denda itu tidaklah terpenuhi dengan budak yang memiliki cacat, karena yang dimaksudkan dengan membebaskan budak itu adalah memanfaatkan budak dan kepemilikan kemaslahatan dirinya. Namun, bila budak itu akan terabaikan dengan pembebasannya tersebut, dan tetapnya ia dalam perbudakan adalah lebih bermanfaat bagi dirinya, maka tidaklah terpenuhi denda tersebut. Padahal, dalam firman-Nya fatahriru raqabah, memerdekakan seorang hamba sahaya, suatu isyarat yang menunjukkan akan hal tersebut. Karena sesungguhnya pembebasan budak itu adalah pelepasan hak memanfaatkan budak tersebut dari seorang kepada orang lain. Namun, bila kemaslahatan tersebut tidak dijumpai, maka tidaklah tergambarkan adanya pembebasan. Karena itu, perhatikanlah hal tersebut, karena itu sangat jelas sekali. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.